kalian semua, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, saya Indah Putri Oktavia Dewi akan mempersembahkan video pembelajaran tentang sosiologi sebagai ilmu sosial. Pada materi sosiologi sebagai ilmu sosial ini terdapat 4 pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian sosiologi, yang kedua sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, yang ketiga ada metode ilmiah, dan yang keempat ada fungsi dan peran sosiologi. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sosiologi. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang sosiologi? Sosiologi berasal dari kata sosios dan logos. Sosios sendiri yang berarti kawan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Lalu terdapat banyak pengertian sosiologi dari para ahli seperti Emil Durkheim. Emil Durkheim menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial. Fakta-fakta tersebut berisi tentang cara bertindak, cara berpikir, dan cara berperasaan yang ada di luar individu. Fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Lalu Suryono Sukanto menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat secara keseluruhan dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Itulah pengertian sosiologi menurut para ahli. Lalu, apa sih fokus dari studi sosiologi itu sendiri? Ada 4, yaitu fokus yang pertama, hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Yang kedua, ada hubungan antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, ada hubungan antara kelompok dengan kelompok yang lainnya. Yang keempat, ada proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki fungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Adapun ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan diantaranya terbagi atas 4, yaitu sosiologi bersifat empiris, sosiologi bersifat teoritis, sosiologi bersifat kumulatif, dan sosiologi bersifat non-etis. Untuk sosiologi yang bersifat empiris, itu berarti bahwa sosiologi tidak berspekulatif, hanya menggunakan akal sehat. Sosiologi melakukan kajian tentang masyarakat berdasarkan hasil observasinya. Dan yang kedua, itu bersifat teoritis, berarti sosiologi berusaha menyusun abstraksi-abstraksi dari hasil-hasil observasinya. Abstraksi ini adalah kerangka dari unsur-unsur yang didapat dari observasi, lalu disusun secara logis. Tujuannya itu untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Sifat yang ketiga yaitu sosiologi bersifat kumulatif yang berarti teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dalam arti untuk memperbaiki, memperhalus, dan memperluas teori-teori yang lama. Yang keempat, non-etis ini berarti seorang sosiolog itu tidak mencari baik dan buruknya sebuah fakta, tetapi bertugas untuk mencari fakta-fakta tersebut secara analitis. Itulah sebabnya para sosiolog tidak bertugas untuk mengomentari baik dan buruk, tetapi hanya mencari sebuah fakta saja. Pada pembahasan yang ketiga ini yaitu metode ilmiah. Jadi sosiologi mengenal 2 metode ilmiah, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Apa sih yang membedakan? Jadi, jika metode kualitatif itu mengutamakan cara kerja dengan mendeskripsikan hasil penelitiannya berdasarkan penilaian yang telah diperoleh dari hasil observasinya. Lalu, metode ini dipakai biasanya apabila subjek penelitiannya itu tidak dapat diukur. Nah, jika metode kuantitatif itu mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka atau gejala-gejala yang diukur dengan skala, indeks, tabel, ataupun uji statistik. Sementara itu, terdapat juga langkah-langkah utama dalam sebuah penelitian sosiologi. Ada 7.
Yang pertama ada mengidentifikasi masalah, yang kedua itu merumuskan masalah dan menentukan ruang lingkup penelitiannya. Yang ketiga ada merumuskan hipotesis yang relevan dengan masalah yang diajukan. Yang keempat ada memilih metode pengumpulan data. Yang kelima ada mengumpulkan data. Yang keenam ada menafsirkan data. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu membuat kesimpulan. Oke, masuk pembahasan yang terakhir yaitu fungsi dan peran sosiologi. Jadi, fungsi sosiologi itu sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perencanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kegunaan sosiologi bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu untuk pembangunan. Jadi, sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Nah, pada tahap perencanaan ini, hal yang harus diperhatikan adalah kebutuhan sosialnya. Lalu pada tahap pelaksanaan itu, hal yang harus dilihat adalah kekuatan sosial masyarakat serta proses perubahan sosialnya. Dan pada tahap penilaian, hal yang harus dilakukan adalah analisis terhadap dampak pembangunan sosial. Fungsi yang kedua adalah sebagai penelitian. Dengan penelitian, akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial dengan baik. Di negara yang sedang berkembang, peran sosiologi itu sangat dibutuhkan. Data yang dihasilkan dari penelitian sosiologi itu untuk mengambil keputusan dan dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah sosial. Contohnya, cara untuk mencegah kenakalan remaja dan mengatasi masalah pengangguran. Selanjutnya itu pembahasan mengenai peran sosiologi. Nah, peran sosiologi itu terbagi atas 4. Nah, yang pertama ada sosiolog sebagai ahli riset. Jadi, para sosiolog itu berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karena itu, para sosiolog melakukan riset ilmiah. Tujuannya adalah untuk mencari data kehidupan sosial masyarakat. Data itu kemudian diolah menjadi karya ilmiah yang berguna untuk mengambil keputusan untuk mencegah masalah-masalah di masyarakat. Yang kedua yaitu sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiolog dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi. Artinya, kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Yang ketiga yaitu sosiolog sebagai praktisi. Beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberi saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral, maupun hubungan antar kelompok dalam organisasi. Yang keempat yaitu sosiolog sebagai guru atau pendidik. Mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiolog. Sebagai seorang pendidik, sosiolog berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat di masyarakat. Oke semua, jadi itulah materi yang sudah saya sampaikan terkait sosiologi sebagai ilmu sosial. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa.